Perjalanan tidak harus selalu tentang tujuan, karena kita bisa merasa kecewa ketika tujuan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi menikmati perjalanan adalah hal yang mesti dilakukan. Turunkan ekspektasi, nikmati jalanmu sendiri. Perjalanan tidak selalu penuh semangat. Kadang merasa malas mengingat rute jalan yang akan dilewati. Begitu juga pagi ini, jika tidak mengingat janji yang telah terucap, pasti memilih untuk rebahan sambil nonton film kartun, yaitu SpongeBob. Makanya, jadi cowok itu jangan obrol janji. Kata Pak Ustadz, salah satu ciri orang munafik adalah ingkar janji. Nah lo, sekarang tepati janjinya untuk jalan-jalan ke Dieng. Iya, mau gimana lagi, toh jalan bareng istri. Saat ini, hal inilah yang paling aku syukuri. Selalu ada istri tercinta yang menemani. Cie. Setelah melewati pasar Kutasari dan 2 kali traffic light, ambil jalan lurus menuju RSUD Purbalingga dan menuju Jembatan Wirasana. Jembatan ini baru selesai beberapa bulan yang lalu dan jalan di sekitarnya belum diaspal, sehingga kita mesti hati-hati agar motor tidak kandas karena banyak lubang. Jembatan ini menghubungkan daerah Wirasana menuju Kalikajar. Melewati daerah Kalikajar, maka kita akan teringat buah duku yang terkenal karena manisnya. Sayang, bulan-bulan ini belum masa panen duku, sehingga kita tidak melihat penjual duku berjeceran di sepanjang jalan Kalikajar ini. Dari Kalikajar, kita melewati pasar Kaligondang. Pasarnya tidak terlalu ramai karena memang bukan pasar sentral di Purbalingga. Kita terus melaju menuju ke Jombang. Kondisi jalanan cukup lenggang dan alhamdulillah jalan cukup lebar dan halus, tidak terlalu banyak lubang walaupun banyak terdapat tambalan di beberapa sisi jalan. Setelah berkendara sekitar 1 jam, kita memasuki daerah Banjarnegara, tepatnya di Desa Lekong yang masuk Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dari jalan ini kita ambil lurus menuju ke Banjarmangu. Sampai di pertigaan Banjarmangu, kita akan langsung mulai dengan jalan yang membuat perut kadang mau muntah, yaitu jalan berkelok, naik turun. Itu merupakan khas jalan menuju ke Dieng, baik lewat Wonosobo ataupun sekarang yang melalui Banjarnegara. Dan benar saja, kita hampir terjatuh. Aku pun sempat ngomel-ngomel ke suami karena kurang hati-hati. Motor kami terlalu melebar sehingga terpeleset tanah. Alhamdulillah, suami masih bisa mengendalikan motor sehingga kita tidak sampai terjatuh. Setelah diomelin sama sang permaisuri, aku pun mulai lebih waspada mengingat jalan yang kita lewati hampir semua akan berupa tikungan, tanjakan, dan turunan. Ini baru awal, masih di daerah bawah, masih jauh. Untungnya jalan cukup padat dan lebar sehingga tidak terlalu menyulitkan pengendara. Salah satu desa
desa yang ada di sekitar jalan ini adalah Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmau, Kabupaten Banjarnegara. Desa ini salah satu daerah penghasil salak pondok yang menjadi ciri khas Banjarnegara. Selain itu, di beberapa tempat yang berupa bukit dikembangkan menjadi spot-spot istirahat atau kafe-kafe alam yang menarik untuk disinggahi. Tetapi yang lebih menarik secara pribadi adalah Desa Kalilunjar ini merupakan desa tempat KKN adik ipar aku beberapa tahun yang lalu. Menariknya, salah satu warga yang dekat dengan adik ipar aku selama KKN di sini sampai sekarang masih menjalin silaturahmi, bahkan sudah saling berkunjung. Bukan tentang cinlok ya, tapi memang keluarga secara umum, dan niatnya pulang nanti kita mampir kalau tidak kemalaman. Badan sudah terasa kaku, saatnya kita beristirahat. Setelah di awal, kita tidak mengejar apapun, jadi tetap mengutamakan keselamatan. Kita menepi di sebuah warung dan memesan minuman hangat agar tidak mengantuk saat berkendara. Di warung ini, kami juga mendapati beberapa orang yang berprofesi sebagai bank harian atau koperasi dilihat dari style dan motor yang mereka pakai. Ya, kalian tahu sendirilah, mereka nampak ngobrol hangat dengan beberapa temannya. Terus di Banjarnegara, Wanayasa sejauh 14 km. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju daerah terdekat yaitu Karangkobar, Banjarnegara. Jalannya dilalui masih sama, yaitu jalan berkelok, naik dan turun. Dengan jalanan seperti ini, kondisi kendaraan harus dalam keadaan optimal, baik rem ataupun bahan bakar, karena SPBU jarang ditemui kecuali bensin eceran. Untuk pengendara motor metik, ketika menanjak harus bersabar, dan jika menurun harus bisa memahami teknik pengereman. Memang kayak apa ya? Tikungan dan luar biasa, kelak-kelok, dan kelak-kelok. Sih memang lebih nyaman naik motor bergigi untuk melibas jalanan yang ada, tapi itu tidak berlaku bagi Akamsi. Akamsi mah bebas. Ini ceritanya kota dan ya. Sekarang kumpul ya. Akhirnya kami sampai di Karangkobar. Tepatnya adalah Pasar Karangkobar. Kaget juga, ternyata di Ketinggan ini kondisinya seperti kota. Toko dan rumah berjejer rapi. Fasilitas juga lengkap dari bank, minimarket, dan pertokoan. Bahkan pasar terlihat ramai, tidak kalah dengan pasar di daerah lembah. Pantesan, dari tadi berpapasan terus dengan kendaraan umum mikrobus yang masih menjadi salah satu alat transportasi umum yang digunakan oleh warga dari dan menuju Karangkobar. Itulah maknanya, jangan memberikan penilaian sebelum kita melihatnya secara langsung. Seperti slogan iklan zaman dulu, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya, itulah kesan pertama terhadap daerah pegunungan. Meskipun pinggang mulai terasa capek, kami terus melaju karena akan menjadi terlalu lama jika kita kembali beristirahat. Rute berikutnya kita melewati tanjakan yang cukup ekstrim, yaitu tanjakan Sikelir. Kondisi tanjakan ini berupa jalan menanjak dengan sekitar 3 tikungan ke kanan dan 2 tikungan ke kiri.
Tapi jika kendaraan dalam kondisi fit, kita tidak perlu takut. Yang penting jangan panik. Malah lebih menakutkan saat kita menuruni jalan ini. Untuk view-nya, sebelah kanan berupa daerah Karangkobar, sedangkan sebelah kiri adalah perbukitan dan kelihatannya rawan longsor. Jadi harus ekstra hati-hati apalagi jika hujan. Selang beberapa waktu, kita sampai di daerah berikutnya, yaitu Batur, Banjarnegara. Batur ternyata lebih ramai dari Karangkobar. Benar-benar kota di ketinggian. Jadi penasaran, seperti apa kondisi saat malam hari? Menurut Meta, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Jumlah penduduk sekitar 50.000 jiwa yang mayoritas pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan. Jadi teringat tentang UMR Banjarnegara yang menjadi salah satu terendah di Jawa Tengah. Sepertinya hal tersebut tidak berlaku di daerah pegunungan ini. Hah? Ini pasaran kan? Pusat kota Batur. Buktinya rumah-rumah tampak bagus-bagus. Begitu juga dengan masjid-masjid yang banyak ditemui di sekitar jalan dengan bangunan yang bagus-bagus. Belok kanan ke Batur, Dieng, Jalan Raya Sumberjo. Belok kanan. Terus di Batur, Dieng sejauh 3 km. Untuk mencapai tujuan yaitu Tol Kayangan, kita harus keluar dari jalan utama arah Dieng menuju daerah padat penduduk yang melewati beberapa tempat wisata, yaitu Sumur Jalatunda dan Kawah Seleri. Bagi orang Jawa, nama Sumur Jalatunda pasti sudah tidak asing lagi. Dalam cerita pewayangan, Sumur Jalatunda merupakan bekas tumit Werkudara, salah satu kesatria Pandawa yang bertarung dengan seekor naga. Sedangkan menurut masyarakat setempat, Sumur Jalatunda memiliki arti sumur yang dapat mengabulkan permintaan yang tertunda. Namun, jika diteliti secara ilmiah, Sumur Jalatunda merupakan sumur yang terbentuk dari proses geologi di mana dulunya adalah kawah gunung berapi. Kedalamannya bisa lebih dari 100 meter yang menjadikan sebagai sumur terdalam di Indonesia. Kami terus melaju, berkelok naik dan turun mengikuti arah jalan. Tampak di beberapa tempat asap mengepul, pertanda adanya konsentrasi gas alam atau sumber air panas. Yang menarik di sini adalah di beberapa sudut jalan terdapat spanduk yang bertuliskan warga dari luar daerah dilarang ngarit atau mengambil rumput di sini. Nampaknya dipasang warga sekitar yang alasannya kurang tahu juga. Di kawasan ini agak ngeri juga. Tampak pipa-pipa panjang di sepanjang jalan yang merupakan bagian dari eksplorasi gas alam dengan bau belerang yang menyengat. Takut kalau tiba-tiba meledak atau terjadi kebocoran. Semoga saja tidak. Aman bagi semuanya.
Jika kita sudah melewati pusat eksplorasi gas alam, berarti kita sudah dekat dengan Tol Kayangan. Iya, dari gas bumi. Gas buminya kayak sekarang maksud kalau kan keluarin itu kan asapnya kan, nah itu ini tuh sebenarnya belum masuk dataran. Mendadak kabut tebal menyeruak hingga yang terlihat hanya jalanan dengan jarak pandang yang terbatas. Kanan dan kiri kami tidak terlihat apapun, hanya ada kabut. Beberapa kendaraan lalu lalang melewati jalan ini. Ya benar ada video kesalahan. Apa tadi? Ini tinggi berapa? Dan benar saja kita sampai di titik puncak Tol Kayangan. Alhamdulillah, kami ngobrol dengan penjaga warung di sana dan ternyata Tol Kayangan ini masuk Kabupaten Batang. Dan jalan ini adalah salah satu jalan alternatif menuju dan keluar Dieng bagi warga sekitar Batang, Pekalongan, Semarang, dan daerah dari arah Jakarta. Di puncak tol, terdapat beberapa mobil dengan plat luar daerah yang beberapa penumpangnya sedang berfoto sedangkan sisanya beristirahat. Kabut tebal masih menyelimuti sekitar Tol Kayangan. Sayang sebenarnya karena kita tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Tapi mau gimana lagi? Alam jelas tidak bisa kita atur sesuai keinginan kita. Setelah kita menyempatkan untuk berfoto dan isoma, kita turun melewati jalan yang sama untuk menuju Dieng. Jarak antara Tol Kayangan menuju Dieng tidak terlalu jauh. Akhirnya perjalanan kita kali ini berakhir di Dieng, sebuah daerah yang tidak pernah membosankan untuk dikunjungi.